warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Perkenalkan kami dari kelas PGSD 004. Saya sebagai moderator akan menyampaikan proyek kepemimpinan dari kelompok kami yang berjudul pengembangan produk olahan salak yang akan kami olah yaitu bolu dan manisan berbagai upaya peningkatan nilai jual komoditas salak di Kampung Lodadi. Nah, dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ayub Yoga Ramadan, dan teman saya dari sini Mas Hasan, Mbak Raihun, Mbak Ani, Mbak Fatim, Susana, Mbak Tiwi, Noor, Ulil, dan Mbak Harum. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hasan. Oke, yang pertama untuk ringkasannya ini sebenarnya Kampung Lodadi memiliki potensi besar dalam pengembangan salak dan manfaatnya masih didominasi penjualan buah salak segar, jadi cuma buah seperti biasa tanpa diolah. Dan itu keterampilan ibu-ibu kelompok di Desa Wisma dalam mengolah salak masih terbatas. Program ini memberikan pelatihan dan praktik pembuatan bolu salak serta manisan salak. Kegiatan meliputi koordinasi, pelatihan, dan praktik serta evaluasi. Tujuan program adalah meningkatnya keterampilan peserta dan dihasilkannya produk olahan salak sebagai alternatif manfaat potensi lokal. Ya, untuk selanjutnya dalam latar belakang, Kampung Lodadi memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas salak. Namun, pemanfaatannya masih didominasi dalam bentuk buah segar sehingga nilai tambah dan daya simpannya rendah. Keterampilan ibu-ibu kelompok Desa Wisma dalam mengolah salak juga masih terbatas. Program ini memberikan pelatihan dan praktik pembuatan bolu salak serta manisan salak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengoptimalkan pemanfaatan komoditas salak. Sasaran dari program ini adalah ibu-ibu kelompok Desa Wisma di Kampung Lodadi, Kapanewon Lemprak, Kabupaten Sleman. Kami memilih kelompok ini karena kelompok ini belum pernah mendapatkan pelatihan pengolahan salak menjadi produk bernilai tambah. Melalui program ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah salak menjadi bolu dan manisan salak. Baik, adapun tujuan kegiatannya yaitu ada dua. Untuk tujuan umumnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu kelompok Desa Wisma Kampung Lodadi dalam mengolah salak menjadi bolu salak dan manisan salak melalui pelatihan dan praktik sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal. Adapun tujuan khususnya yaitu SMART. Yang pertama spesifik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengolah salak menjadi bolu salak dan manisan melalui pelatihan dan praktik. Yang kedua, measurable, minimal 80% peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan mampu mempraktikkan pembuatan bolu salak serta manisan salak secara mandiri. Yang ketiga, achievable, didukung ketersediaan bahan baku salak, peralatan dari banking, serta kerjasama dengan kelompok Desa Wisma. Yang keempat yaitu ada relevan, menjawab kebutuhan kelompok Desa Wisma yang belum pernah memperoleh pelatihan pengolahan salak menjadi produk yang bernilai tambah. Yang terakhir yaitu time bound, program dilaksanakan sesuai jadwal mulai dari koordinasi, pelatihan, praktik hingga evaluasi. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengolahan salak menjadi bolu dan juga manisan salak. Yang kedua, meningkatkan nilai jual produk olahan salak. Yang ketiga, mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Kampung Lodadi. Baik, saya lanjutkan terkait waktu dan tempat, di mana di sini kegiatan ini akan dilaksanakan di Kampung Lodadi, Kabupaten Lemprak, Kabupaten Sleman. Untuk sasarannya tadi sudah dijelaskan, itu adalah ibu-ibu kelompok Desa Wisma di Kampung Lodadi. Nah, alasan kami memilih lokasi tersebut karena kami melihat potensi salak yang cukup tinggi gitu ya di kampung tersebut, sehingga sangat sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik dan beda dari yang lain gitu. Jadi lokasi ini kita jadikan sebagai sasaran utama kita dalam melaksanakan kegiatan. Untuk waktunya setelah kita melakukan koordinasi dengan
dengan pihak setempat itu disepakati pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pada jam 12.30 jika tidak ada perubahan atau kegiatan lain di kampung tersebut. Ya. Kemudian, bagaimana sih program ini atau kegiatan ini akan dilaksanakan gitu ya? Jadi metode yang kami gunakan itu ada metode partisipatif, artinya peserta itu tidak hanya datang, duduk, diam dan mendengarkan saja, tetapi mereka itu akan benar-benar terlibat dalam setiap kegiatan atau tahap kegiatan. Nah, kemudian metode ini kami padukan dengan learning by doing. Artinya setelah peserta itu menerima materi, mereka itu akan melakukan praktik, akan melakukan pelatihan dengan didampingi oleh tim anggota untuk membuat bolu salak dan manisan salak karena itu merupakan produk utama kita. Jadi harapan kami melalui kegiatan ini tidak hanya terhenti pada teorinya saja, tetapi benar-benar diterapkan begitu. Secara umum kegiatan kita ini meliputi 4 tahapan. Tahap pertama yaitu kita melakukan koordinasi dengan pihak mitra dan menyepakati dan menyatukan persepsi kita dengan pihak terkait serta mempersiapkan kegiatan pelaksanaan. Tahap yang kedua kita akan menyampaikan materi terkait tujuan kegiatan kita, manfaatnya apa saja dan juga bagaimana cara mengolah salak tersebut. Kemudian setelah itu baru kita akan melakukan demonstrasi dulu nih sebelum mereka praktik. Jadi nanti tim anggota kami itu akan melakukan demonstrasi cara pembuatan bolu salak dan manisan salak tersebut. Baru setelah demonstrasi kita masuk ke tahap ketiga nih, itu ibu-ibu kelompok Desa Wisma tersebut akan melakukan praktik atau pelatihan cara membuat bolu salak dan juga manisan salak dengan pendampingan. Baru setelah tahap ketiga kita masuk ke tahap keempat yaitu melakukan evaluasi nih. Evaluasi mengenai peningkatan pengetahuan dan keterampilan ke ibu-ibu kelompok Desa Wisma di Kampung Lodadi. Kemudian setelah itu karena kita berada di lingkup taman siswa, tentu saja dalam kegiatan ini kita juga mengimplementasikan nilai-nilai taman siswa. Nilai-nilai taman siswa yang kita implementasikan itu adalah nilai terima, ngerti, ngerasa, melakoni. Artinya nanti masyarakat atau peserta itu akan memahami materi dulu nih, memahami materi, baru setelah itu mereka akan merasakan manfaatnya, maka akan menghayati apa sih manfaat dari kegiatan ini, baru setelah itu akan melakukan praktik atau pelatihan. Jadi kegiatan ini tidak hanya bersifat teoritis saja teman-teman, tapi juga memberikan pengalaman nyata bagi masyarakat setempat. Nah, jadi melalui metode ini besar harapan kami masyarakat tidak hanya sekedar tahu cara mengolah salak, tapi juga mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri maupun kreativitas mereka dalam mengolah salak menjadi produk yang bernilai tambah. Ya, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Jadi di sini terdapat 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama di tahap persiapan nanti kami melakukan koordinasi dengan mitra yaitu untuk menentukan waktu, tempat, dan teknik pelaksanaan kegiatan bersama mitra. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Raigul. Kemudian metodenya adalah koordinasi. Luaran yang diharapkan tentunya adalah kesepakatan waktu dan teknik pelaksanaan. Kemudian di kegiatan pelaksanaan nanti kami melakukan demonstrasi dan praktik pembuatan bolu salak dan manisan salak. Jadi tim kami itu mendemonstrasikan setiap tahapan, kemudian peserta itu mempraktikannya secara langsung dengan pendampingan hingga produk selesai dibuat. Kemudian metodenya adalah partisipatif. Kemudian luaran yang diharapkan tentunya nanti diharapkan ibu-ibu itu mampu mengikuti tahapan pembuatan produk. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Di uraian kegiatan ini evaluasi pengetahuan dan keterampilan peserta. Jadi kami menilai peningkatan bagaimana pengetahuan dan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan. Kemudian metodenya kami melakukan observasi dan evaluasi. Kemudian luaran yang diharapkan tentunya adalah data peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Nah, kemudian timeline atau kalender kegiatan. Jadi di kegiatan pertama kita melakukan identifikasi permasalahan dan potensi lokal, itu kami lakukan di minggu pertama. Kemudian penyusunan proposal itu kami lakukan di minggu kedua hingga ke-6. Kemudian koordinasi dengan mitra, dengan ibu-ibu Desa Wisma itu dilakukan di minggu ke-4, 5, 6, serta 8. Kemudian presentasi proposal kepada dosen itu kami lakukan di pertemuan hari ini yaitu pertemuan 7. Persiapan pelaksanaan meliputi alat, bahan, dan teknis kegiatan kita lakukan di pertemuan 8. Kemudian di pertemuan ke-9 kami melakukan pelaksanaan, pelatihan, dan praktik pembuatan bolu salak dan manisan salak. Kemudian sama seperti di minggu ke-9
Selanjutnya yaitu anggaran kegiatan. Dari kegiatan ini kami menganggarkan untuk pemasukannya sendiri itu 1.500.000. Kemudian untuk pengeluarannya ada satu tentang perlengkapan atau BPH, itu dimulai dari bahan-bahan untuk pembuatan, terus dan alat-alat atau bahan pendukung yang lainnya itu kita jumlahkan sekitar 645.500. Kemudian yang kedua ada operasional, itu untuk semisal konsumsi pas pelatihan, uang kebersihan dan yang lain-lain itu sekitar 430. Kemudian yang ketiga ada administrasi dan dokumentasi, itu seperti banner, publikasi, prakarya dan lainnya itu sekitar 424. Nah, untuk ringkasannya, yang pertama kita ada komponen honorarium, itu kami tidak menganggarkan karena kegiatan kita dilaksanakan oleh tim kita sendiri, jadi kita tidak mengundang pembicara. Kemudian yang kedua ada ATK, BPH dan operasional lainnya itu sekitar 1.250.000. Ada perjalanan kami juga tidak menganggarkan karena kita melaksanakan di lokasi mitra dan juga tidak memerlukan biaya transportasi ataupun jalan dinas. Dan yang keempat itu ada biaya sewa atau jasa, itu kami menganggarkan 250 untuk kegiatan semisal besok berkarya ataupun uang kebersihan ataupun uang sewa yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah pengeluaran dan indikator keberhasilan. Yang pertama adalah solusi yang ditawarkan yaitu pelatihan pengolahan salak menjadi produk olahan. Untuk target keluarannya adalah meningkatkan pengetahuan peserta mengetahui pengolahan salak menjadi bolu salak dan manisan salak. Untuk indikator pencapaiannya adalah minimal 80% peserta menunjukkan peningkatan hasil evaluasi dan evaluasi pengetahuan setelah mengikuti pelatihan dibandingkan sebelum pelatihan. Yang kedua adalah praktik pembuatan bolu salak dan manisan salak. Untuk target luarannya adalah peserta memiliki keterampilan dasar dalam mengolah salak menjadi produk bernilai tambah. Untuk indikator pencapaiannya adalah minimal 80% peserta mampu mengikuti tahapan pembuatan bolu salak dan manisan salak secara mandiri sesuai prosedur yang didemonstrasikan. Untuk yang ketiga adalah solusi yang ditawarkan adalah evaluasi pelaksanaan program. Untuk target luarannya diperoleh data hasil pelaksanaan program sebagai dasar perbaikan kegiatan selanjutnya. Untuk indikator capaiannya adalah seluruh peserta mengikuti evaluasi kegiatan dan diperoleh data hasil evaluasi pengetahuan serta keterampilan peserta. Untuk sampel stiker produknya seperti ini. Jadi ini nanti stikernya kita tempelkan di wadah atau pouch kemasannya, nanti ditempelkan untuk manisannya dan untuk bolu salaknya. Jadi ini gambar dari produk kemarin kita sudah melakukan uji coba seperti itu. Untuk selanjutnya ada evaluasi dan laporan. Untuk monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan dan efektivitas program selama seluruh tahapan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan melalui kuesioner, kemudian observasi praktik pembuatan bolu salak dan manisan salak, serta wawancara singkat dengan peserta dan mitra untuk memperoleh masukan terkait manfaat dan kendala program. Hasilnya didokumentasikan dalam laporan tengah proyek dan laporan akhir sebagai dasar evaluasi serta rekomendasi pengembangan program selanjutnya. Melanjutkan untuk keberlanjutan dari program kami, nanti diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan ini, nanti diharapkan ibu-ibu itu bisa melakukan penerapan secara mandiri ataupun berkelompok dalam masyarakat. Juga nanti diharapkan bisa menyebarluaskan ilmu yang sudah didapat dalam proses pembuatan manisan salak dan juga bolu salak ini kepada anggota masyarakat yang lain. Kemudian juga dibutuhkan dukungan koordinasi yang berkelanjutan dengan mitra dan potensi replikasi program pada kelompok masyarakat lain. Diharapkan dapat memperluas pemanfaatan salak sebagai produk bernilai tambah dan dapat mendukung pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.